Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang soleh-solehah, kembali kita bertemu di mata pelajaran fikih. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar meski pembelajaran kita masih kita lakukan di rumah hanya melalui video. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berniat dan berdoa dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'ila'i kalimatillah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku semua, materi kita pada pertemuan kali ini masih lanjutan materi kita sebelumnya, yaitu materi tentang hewan halal dan hewan haram. Dengan tujuan pembelajaran diharapkan setelah kalian nanti mengikuti materi ini, kalian mampu yang pertama mendeskripsikan pengertian hewan haram dengan benar, 2. Menunjukkan jenis-jenis hewan haram dengan benar, 3. Menjelaskan mudarat mengonsumsi hewan haram dengan benar. Anak-anakku semua, tentu kalian sudah mengetahui hewan halal dari pelajaran kita sebelumnya. Nah, coba kalian perhatikan hewan-hewan pada gambar ini, termasuk hewan halalkah atau hewan haram. Lalu apa sih sebenarnya hewan haram itu dan apa saja jenis-jenisnya? Hewan haram adalah semua jenis hewan yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang Islam dan semua hewan halal yang tidak disembelih sesuai syariat Islam. Hewan yang diharamkan dalam Islam diantaranya dijelaskan dan dibahas dalam Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad para ulama. Jenis-jenis hewan yang haram untuk dikonsumsi secara garis besar terbagi pada 2 kelompok. Yang pertama, hewan yang haram dikonsumsi karena zat dari hewan itu sendiri. Dan yang kedua, hewan yang haram dikonsumsi karena faktor eksternal. Jenis hewan yang masuk dalam kategori hewan yang haram dikonsumsi karena zat hewan itu sendiri adalah yang pertama, babi beserta anak turunannya. Yang kedua, anjing beserta anak turunannya. Yang ketiga, semua hewan yang memangsa dengan taringnya seperti harimau, kucing, macan tutul, serigala, anjing hutan, dan lain-lainnya. Yang keempat, semua jenis burung yang memiliki kuku yang tajam yang memangsa dengan kukunya tersebut seperti elang, burung hantu, raja wali, burung bangkai, gagak, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti ular, tikus, kalajengking, anjing gila, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh seperti lebah, burung suradi, katak, semut, dan burung hudhud. Yang ketujuh, semua hewan yang menjijikkan seperti cacing, kutu busuk, ulat, rayap, kaki seribu, belatung, dan lain-lain sebagainya. Yang kedelapan, hewan yang lahir dari persilangan 2 jenis binatang yang berbeda, yang salah satunya adalah hewan halal dan yang satunya adalah hewan haram. Yang kesembilan, hewan yang hidup di 2 alam atau hidup di air dan hidup di darat atau kita sebut dengan hewan amfibi seperti katak, buaya, kura-kura, dan lain-lainnya. Selanjutnya, jenis hewan yang haram dikonsumsi karena faktor luar atau faktor eksternal, artinya asalnya hewan ini adalah hewan halal namun kemudian menjadi haram karena sesuatu sebab. Di antaranya adalah yang pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa disembelih
atau disembelih namun tidak sesuai dengan sembelihan secara syariat Islam. Dan yang kedua, hewan jalalah, yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah sesuatu yang kotor atau najis, seperti misalnya bangkai atau kotoran lainnya. Walaupun pada awalnya ia adalah binatang yang halal dimakan, tetapi menjadi tidak boleh dimakan apabila binatang tersebut tidak mau makan atau lebih banyak memakan sesuatu yang kotor. Yang ketiga, keledai jinak. Keledai jinak haram untuk dikonsumsi, namun keledai liar boleh dikonsumsi. Semua jenis hewan yang dilarang untuk dikonsumsi pasti menimbulkan mudarat bagi manusia. Hewan yang diharamkan adalah hewan-hewan yang memiliki sifat yang tidak baik, seperti kotor, menjijikan, kejam, hidup di dua alam, dan lain sebagainya. Jika kita mengonsumsi makanan yang berasal dari hewan yang memiliki sifat-sifat yang tidak baik itu, dikhawatirkan kita juga akan memiliki sifat-sifat yang sama seperti hewan tersebut. Berikut ini adalah beberapa mudarat dari mengonsumsi hewan yang diharamkan oleh Islam. Yang pertama, dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani. Yang kedua, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merusak organ-organ tubuh orang yang memakannya. Yang keempat, mempengaruhi jiwa, watak dan mental serta akhlak orang yang memakannya. Yang kelima, mendapatkan dosa dan akibatnya akan disiksa. Yang keenam, terdorong untuk berbuat sesuatu yang dilarang Allah. Yang ketujuh, mengakibatkan amal ibadah dan doa tertolak. Demikian materi pelajaran kita pada pertemuan kali ini, dan untuk lebih memahami dan mendalami materi tentang hewan haram ini, silahkan kalian lakukan pendalaman materi dengan menalaah modul fikih kalian pada halaman 41 sampai dengan halaman 47. Terima kasih banyak atas perhatian kalian telah mengikuti materi pelajaran ini. Akhirul kalam, Bapak ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.